larutan. Nah, masih ingat dalam larutan itu ada dua komponen. Nah, komponennya yaitu ada zat terlarut, kemudian ada zat pelarut. Begitu juga dengan koloid. Koloid juga terdiri dari dua komponen, tapi komponennya bukan terlarut atau pelarut. Nah, komponennya yaitu ada zat terdispersi atau fase terdispersi. Kemudian ada medium pendispersi. Nah, fase terdispersi ini mirip dengan zat terlarut pada larutan. Begitu juga dengan medium pendispersi. Medium pendispersinya ini mirip dengan pelarut pada larutan. Nah, oke, selanjutnya berdasarkan fase terdispersi dan medium pendispersinya, koloid ini dibagi menjadi 8. Nah, oke, kita tuliskan fase terdispersi, kemudian medium pendispersinya, kemudian jenis koloid, kemudian yang terakhir contohnya. Nah, oke, yang pertama, ketika fase terdispersinya berupa gas, kemudian medium pendispersinya berupa cair, jenis koloid ini disebut dengan busa bui. Nah, contohnya ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu busa sabun. Kemudian yang kedua, jika fase terdispersinya berupa gas, kemudian medium pendispersinya berupa padat, maka jenis koloidnya disebut busa padat. Contohnya yaitu batu apung, kemudian bisa juga karet busa atau spons. Kemudian yang ketiga, jika fase terdispersinya berupa cair, kemudian medium pendispersinya berupa gas, maka jenis koloidnya disebut aerosol. Kemudian contohnya itu bisa awan atau kabut. Kemudian yang keempat, jika fase terdispersinya berupa cair, kemudian medium pendispersinya juga cair, maka jenis koloidnya disebut dengan emulsi. Contohnya itu bisa susu atau krim. Kemudian yang kelima, jika fase terdispersinya berupa cair, kemudian medium pendispersinya berupa padat, maka jenis koloidnya itu disebut dengan emulsi padat. Contohnya itu bisa keju, kemudian bisa juga mentega. Kemudian yang keenam, jika fase terdispersinya berupa padat, kemudian medium pendispersinya berupa gas, maka jenis koloidnya disebut dengan aerosol padat. Nah, contohnya itu bisa asap, bisa juga debu. Kemudian yang ketujuh, jika fase terdispersinya padat, kemudian medium pendispersinya berupa cair, maka jenis koloidnya disebut dengan sol. Nah, contohnya itu bisa cat, kemudian bisa juga tinta. Kemudian yang terakhir atau yang kedelapan, jika fase terdispersinya berupa padat, kemudian medium pendispersinya juga padat, maka jenis koloidnya disebut dengan sol padat. Nah, contohnya yaitu paduan logam atau biasa disebut dengan alloy, bisa juga kaca berwarna.